오늘도 빨간 버스를 타요. 난 경기도에 살아요. Halo, balik lagi. Ini aku lanjutin ngecat yang kedua di atap aku. Aku mau beresin dulu ini supaya nggak belang-belentong. Dan karena di atapnya sudah, jadi ini aku beresin dulu yang ada di tempat tidurnya, karena aku mau pindahin tempat tidurnya. Tuh kalian bisa lihat kalau ini tuh ngepres banget, dan ini tuh kayunya berat banget, bener-bener berat. Jadi aku tuh harus pelan-pelan karena sempit juga dan kayunya itu berat, dan aku tuh pindahinnya sendirian, nggak ada teman sama sekali. Jadi ya agak lumayan sulit. Dan itu aku nggak sadar kalau di belakang celana aku itu ada catnya. Dan selanjutnya aku mau nerusin ngecat-ngecat lagi. Yang di bagian sini tuh enak karena bisa sambil duduk, karena ini yang bagian bawah jendela gitu, jadi nggak pegel-pegel amat si kakinya juga karena harus berdiri, nggak harus berdiri. Nah selanjutnya ini di tembok bagian yang sebelah hancur. Nah ini dia yang hancur, itu aku totol-totolin bekas selatip dan lakban juga double tip. Aku totol-totolin dulu supaya dia itu bisa merata dan ketutup. Dan ini aku ngecatnya itu sampai 3 kali, 2 kali ding, yang sebelah itu 3 kali. Nah jadi begitulah cara aku mengusir kebosanan dalam pengecatan ini, karena aku ngecatnya bener-bener sendirian, nggak dibantuin sama siapapun, dari yang beres-beres, pindah-pindahin sampai ngecat sendiri. Ini aku ngecat bagian sisi-sisi yang belum kena cat ya, yang bagian bawah lebih tepatnya, karena ketutup sama si ranjangnya aku. Dan ini aku lagi nyanyi-nyanyi, kita skip aja langsung. Dan ini aku mengecat semua yang belum kena cat. Ini adalah tempat dimana hancur banget, yang di atasnya itu bekas double tip yang parah banget, itu yang udah aku tunjukin kemarin. Jadi yang atasnya itu aku bisa sampai 3 kali ngecatnya di bagian selatipnya, di bagian bekas double tipnya. Dan bagian ini juga merupakan sesi terakhir pengecatan, karena setelah ini sudah finish, semuanya sudah tercat dengan rapi, tinggal nunggu keringnya aja. Dan kita akan atur ulang apa ya aja yang akan masukin dan apa aja yang aku keluarin dari kamarku ini. Dan ini di bagian lantainya aku ada yang bolong, ini bolongnya cukup gede dan aku tambal. Sebenarnya ada videonya, cuma pas aku mau edit itu hilang karena aku recordnya itu di HP yang lama. Nah kita lanjutin aja langsung ke pemasangan alas lantainya, karena di sini aku nggak bisa masangnya dan nggak tahu cara motongnya itu bagaimana ukurannya. Jadi aku minta tolong kakak aku. Tapi kalian jangan salfok sama barang-barang yang ada di situ, karena itu emang para skincare dan segala macamnya aku taruh di situ karena nggak ada tempat lain. Dan itu juga habis diberantakin ponakan aku, habis dibuat mainan semuanya. Dan yaudah pasrah aja karena namanya anak kecil. Sebenarnya ini di sini kita itu sangat kewalahan memasangnya karena sulit banget dan melengkung-melengkung gitu. Kayak karpetnya ini nggak bisa mulus gitu, nggak bisa dilurusin, jadi kayak ada gelembung-gelembungnya gitu, karena ini bukan stiker ya, ini tuh kayak karpet gitu. Jadi ini cukup sulit sih menurut kakak aku, katanya cukup sulit dipasang. Dan ini lama banget masangnya, dan masangnya itu malam hari karena kakak aku bisanya malam hari, karena kalau siang itu sibuk. Nah ini habis diukur sama kakak aku, terus dipotong karpetnya supaya pas dipasang. Nah itu di bagian ini tuh aku nggak bisa, kalau cuma masang-masang mungkin bisa ya. Dan ini tuh masangnya bener-bener super lama banget, karena kayak yang ngepasin gitu, udah dipasang tapi ada yang melengkung, terus nanti kita atur lagi gitu. Jadi kita itu masangnya pakai double tip dan juga selatip ya,
buat yang di tengah itu selotip sama di pinggir-pinggirnya. Nah buat bawahnya itu kita kasih double tip supaya kokoh gitu, nggak kemana-mana gitu. Dan sebetulnya ini tuh kita setelika juga supaya itu lemes gitu loh guys, supaya mudah diatur gitu tadinya, tapi ternyata nggak ngaruh, jadi ya aku skip aja nyetrikanya. Dan ini udah hampir selesai dan tinggal pinggir-pinggirannya aja aku bisa sendiri, aku pasang-pasangin sendiri. Dan ini sudah selesai, jadi aku pindahin semua barang-barangnya dan aku sapu-sapu supaya bersih. Dan ini aku langsung pindahin aja lemari kecilnya aku yang udah aku keluarin, dan ini juga udah aku cat guys, yang depannya itu supaya jadi putih semua. Lanjutnya aku pindahin tas dan topi aku, ini dibantuin sama ponakan aku yang udah gede karena dia main ke rumah, jadi dia ikut bantu-bantuin. Jadi pindah-pindahinnya barang itu sekalian mensortir semua barang yang udah nggak kepake dan yang udah rusak gitu. Jadi kita pilih-pilihin supaya yang nggak bisa kepake atau udah rusak itu bisa kita buang. Nah ini waktu aku mensortir dan menata alat-alat makeup dan skincare aku. Jadi ini sebenarnya videonya itu kebalik, duluan yang ini daripada yang pindah-pindahin tas tadi, tapi nggak apa-apa lah ya, kita atur-atur aja. Ini di sini aku kasih semua barang-barang aku yang kecil-kecil, aku masukin ke situ biar rapi. Ini adalah barang-barang aku hasil endorsanku, kebanyakan aku taruh sini semua, dan sebenarnya udah aku bagi-bagiin yang emang gak aku pakai barang-barangnya. Nah ini pensortiran skincare dan makeup sama nata-natanya. Dan barang-barang yang sudah expired dan gak kepake sama aku itu dibuang-buangin, dan ada beberapa juga yang kosong, yang udah kosong sebenarnya tapi belum aku buang juga, aku pasang aja di situ. Dan ini kita pensortiran supaya lebih lega gitu tempatnya, supaya nggak kebanyakan barang yang nggak kepake. Dan jujur ini banyak banget barang-barang yang kebuang karena sudah expired dan udah nggak aku pakai, aku nggak suka barangnya atau emang udah habis gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena dengan begini barang-barang aku atau tempat aku tuh jadi lega gitu, nggak yang terlalu banyak barang-barangnya. Kita lanjut ke rak yang selanjutnya. Ini aku taruh barang-barang aku semua, alat makeup juga ada. Ini aku taruh kacamatanya di bawah aja karena aku sekarang itu jarang keluar, jadi jarang pakai kacamata juga, jadi taruh bawah aja nggak apa-apa. Nah yang di atas ini aku juga taruh barang-barang aku, tapi aku masih bingung itu aku taruh jam-jam, benernya masih bingung ini mau aku taruh apa, jadi aku pindah-pindahin gitu. Nah selanjutnya aku mau menata semua jilbab-jilbab aku, dan seperti barang yang lain selain menata, aku juga mensortir semua barang-barang yang udah nggak kepake sama aku pilih-pilihin semuanya supaya lemari aku juga ikutan lega. Dan setelah memilih barang yang udah nggak kepake, aku langsung lipet-lipetin aja semua jilbab-jilbab aku. Ini aku lipet-lipetinya juga dibantuin sama ponakanku yang gede karena dia itu nginep di sini, jadi ikutan bantu-bantuin gitu. Dan jadi cepet beres kerjaannya karena ada yang bantuin. Setelah itu aku langsung aja susun-susunin, aku giling-giling gitu supaya menghemat tempat dan mudah juga ngambilnya, nggak berantakan. Karena seperti yang kalian lihat kalau lemari aku tuh kecil banget, jadi ini harus dimuat-muatin semuanya. Dan yang di bawahnya itu sebenarnya topi-topi aku yang kain-kain gitu sama daleman sekaligus kaos kaki juga. Dan ini udah hampir selesai, udah hampir penuh, nanti bakalan penuh banget ini semua jilbab-jilbab aku, padahal yang lainnya itu udah aku sortir banyak banget tapi masih juga tetap penuh. Tapi dengan begini ngambilnya itu juga bisa rapi. Tapi ngegilingnya itu jangan yang asal-asalan ya, kalian harus pas juga ngelipetnya supaya dia itu nggak kucel gitu pas dipakainya nanti, jadi nggak usah
nyetrika lagi, dia itu tetap rapi gitu tuh. Ya, dan ini kondisi kamar aku sekarang. Aku udah seneng banget karena udah rapi meskipun masih polos. Itu aku pasang posternya di situ karena aku buat konten sambil duduk, jadi biar kelihatan. Nah, dan di sebelah selatannya seperti ini itu aku pasang tirai karena itu aku buat foto kemarin, belum aku lepas tirainya. Dan jangan salfok sama tas-tasnya karena aku belum punya tempat buat tasnya, belum punya gantungan juga, jadi aku masih taruh situ. Tungguin aku beli perintilan-perintilan untuk aku pasang di temboknya ya, biar nggak polos. Dan ya udah, bye bye, semoga sehat selalu.